Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi alladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah subuh Masjid Asmaul Husna yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan daripada temuan kita bulan lalu tentang tadabbur Al-Qur'an. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan sebelumnya, apa beda tadabbur dengan tafsir secara tujuan. Lebih kepada tafsir itu lebih kepada konsumsi ilmu, sedangkan tadabbur itu lebih kepada konsumsi hati. Meskipun sama-sama itu menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur itu juga Allah perintahkan ada di dalam dua tempat. Yang pertama di dalam surat An-Nisa, yang kedua di dalam surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa engkau tidak mau tadabburi Al-Qur'an, atau memang hati kamu itu sudah rusak, sudah sakit? Jadi Quran itu lebih kepada konsumsi hati, ya, kemudian bisa direnungkan, ya. Tetapi juga tadabbur itu juga adalah min tafsiril Quran. Tetapi tadabbur itu juga adalah satu bagian dari tafsir Al-Quran itu sendiri. Sedangkan tafsir itu juga memiliki metode kaidah-kaidah yang tidak serampangan gitu sembarangan. Tapi tadabbur itu memang butuh ilmu, tetapi siapapun bisa mentadabbur Al-Quran dengan hatinya. Ya, baik, itu sekilas. Nah, jadi bagaimana seolah-olah tadabbur itu adalah seakan-akan Allah itu sedang berbicara dengan kita. Allah itu memang mengkhususkan surat itu kepada kita. Seakan-akan penjelasan itu private gitu, ya, private. Kepada kita itu turunnya secara private. Itu seolah-olah seperti itu. Jadi kata-kata ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, apapun sesudah itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Jadi ketika Allah berbicara ya ayyuhalladzina amanu, maka respon kita itu merasa bahwa Allah sedang memanggil kita. Itulah maksud daripada tadabbur Al-Qur'an. Jadi memang seolah-olah ayat ini memang dikhususkan kepada kita. Sama seperti yang akan kita bahas yang akan kita bahas surat An-Naba. Jadi surat An-Naba ini adalah seolah-olah memang Allah sedang berbicara, mengirimkan pesan khusus kepada kita. Jangan menganggap misalnya gini ya. Misalnya menganggap gini, pesan-pesan Allah ataupun peringatan Allah kepada kita, misal contohnya walladzina kafaru lahum adzabun syadid, ya, atau misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim. Artinya, wahai orang beriman, jagalah kamu
dan keluargamu dari api neraka. Ini kan pesan Allah kepada kita semua. Terus kita menganggap, wah ini mah buat orang lain, keluarga saya mah aman. Jadi kita merasa aman. Ini mah neraka mah bukan keluarga saya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi yakinilah bahwa setiap ayat yang turun itu memang khusus kepada kita semua. Begitu ya. Ya, kita mulai dengan surat An-Naba. Kita mulai sesudah kita definisikan tentang tadabbur, bagaimana kiatnya, lalu bagaimana kita coba mengaplikasikan tadabbur kita, Quran kita di dalam surat An-Naba. Tapi sebelumnya mungkin pemilihan juz 30 supaya familiar ya. Saya yakin banyak yang hafal di antara kita juz 30. Tapi saya sih pengennya serem ya, kalau kita tadabbur itu kita baca dulu ya. Jadi ada tahapan itu membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkan. Nah, saya pengen coba sebelum ngomong banyak tentang surat An-Naba, kita ingin baca bersama-sama dulu lah ya. Silakan kalau mau ikuti ya. Kalau yang sudah hafal silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan kalau mau yang sudah hafal ikuti bareng-bareng saja. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب
كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Ya, insyaallah ya. Semoga kita baca Allah memberikan pemahaman kepada kita memahami surat An-Naba ini. Ya, surat An-Naba artinya berita yang besar. Turun di Mekah, Makkiyah, termasuk surat-surat Makkiyah, jumlah ayat 40. Nama lain adalah yang mengatakan surat Amma Yatasaalun. Jadi Nabi SAW itu menamakan surat itu sering dengan awal ayat, seperti misalnya surat Al-Insan ataupun surat As-Sajdah. Rasulullah mengatakan surat Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la Raiba fi. Ya, jadi sering Nabi itu memanggil ataupun menamakan sebuah surah dengan nama awalan ayat. Tema utama ya tentang masalah hari kiamat, orang yang meragukan, kemudian masalah penciptaan alam, tentang penciptaan alam dan balasan akhirat bagi orang-orang yang ingkar kepada akhirat itu, dan juga balasan bagi orang-orang yang percaya terhadap akhirat itu. Bagaimana asbabun nuzul ayat ini? Ya, asbabun nuzul itu tidak ada sebetulnya peristiwa yang spesifik gitu loh. Peristiwa yang spesifik apa kemudian turun ayat gitu, nggak ada ya. Tapi memang ini suatu keumuman saja di kala itu, keumuman bahwa mereka itu nggak percaya tentang kiamat, ragu lah gitu. Mereka bilang, Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Jadi selalu diulang-ulang pertanyaan itu. Kalau kita mati, benar nggak kita ini bisa dibangkitkan kembali? Gitu. Jadi pertanyaan itu selalu berulang-ulang. Nah, makanya di saat mereka itu selalu bertanya-tanya tentang apakah mungkin kita akan berbangkit lagi di hari kiamat, ya maka turunlah surat ini. Kemudian dari surat ini juga menegaskan kebenaran hari kiamat dengan adanya balasan amal, ya, dan sekaligus memberikan peringatan dan sekaligus kabar gembira. Artinya peringatan siapa? Peringatan kepada orang kafir dan kabar gembira kepada orang mukmin. Jadi akhirat itu sebetulnya bukan hal yang menakutkan, ya. Akhirat itu adalah ketakutan orang kafir, kebahagiaan orang mukmin. Cara kita menjumpai akhirat gimana, Pak? Mati dulu. Mati dulu ya. Jadi kematian itu haruslah menjadi kebahagiaan bagi seorang mukmin. Ya. Tadi sang imam membacakan doa wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Jadi mati itu harus sebagai rahmatnya Allah kepada kita. Jadi Nabi SAW mengatakan tentang suatu fenomena bahwa orang Islam itu akan seperti hidangan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Pokoknya jadi bahan rebutan begitu. Ya, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit?" Karena pertanyaan ini dikemukakan saat hadis ini dikemukakan di saat Nabi sudah menaklukkan kota Mekah. Seolah-olah para sahabat, masa iya kita sudah menaklukkan kota Mekah yang berat gitu loh, yang berat sebagai simbol pemersatu bangsa Arab yaitu Ka'bah. Masa kita sudah menaklukkan kota Mekah, masa kita mau dijajah lagi istilahnya? Masa kita bisa? Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saat itu jumlah kita sedikit?" Enggak, jumlah kalian itu bahkan banyak. Tapi seperti buih. Banyak buih di laut kan? Al-ghasb, ya, itu seperti buih. Buih itu kalau pernah main ke pantai itu, pasti pernah ya, Pak? Nggak mungkin nggak pernah. Kalau pantai itu buih itu seperti keras gitu, Tapi pas lagi lewatin tubuh kita, ya lembek-lembek aja, nggak ada apa-apanya. Nah itu seperti kalau seperti buih. Nah, kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Karena kalian itu diliputi penyakit al-wahan. Apa al-wahan? Al-wahan kata sahabat. Al-wahan itu adalah yakni hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian itu sangat cinta dengan dunia dan takut akan kematian. Ya, takut akan kematian. Ya, apa ya kalau udah orang cinta dunia sama takut kematian itu apa itu? Bukan berarti kita berani menyongsong mati, tetapi orang yang seperti ini itu orang yang sudah nggak mau berjuang. Ya, pasti dia pikir bahwa hidup ini hanya bersenang-senang saja. Jadi seperti itulah. Jadi sebetulnya hari kiamat itu adalah kesedihan bagi orang kafir, kebahagiaan bagi orang mukmin. Jangan ditakut-takuti gitu loh, ya. Ini apa namanya? Ada lagi nih di AI itu ya, di YouTube tuh sering. Orang berani banget masuk neraka, ya kan? Ada ya di YouTube tuh. Auzubillah, itu berani menentang azab Allah banget. Hari pertama di neraka, dia kayak berenang aja. Kok jangan tak beda ya, bahwa kengerian kesedihan bagi orang-orang kafir itu adalah di akhirat. Kebahagiaan mereka ada di dunia, dan kita adalah akhirat itu adalah kebahagiaan bagi kita. Ya, begitu ya. Nah, baik. ada beberapa ringkasan ya yang kita bahas kalau sempat insya Allah kita bahas sampai ayat ke-11 ya. 6 sampai 16 ini panjang, 15 tentang berita besar kiamat, 17-20, kemudian ada 4 tahap bagaimana nasib orang kafir, kemudian bagaimana Allah mendeskripsikan tentang kenikmatan surganya, kemudian ayat 37 sampai 40 adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, itulah metode Al-Qur'an dalam mentarbiyah manusia. Selalu ada prolog, masuk ke inti, kemudian masuk kepada konklusi. Sesudah Allah memaparkan ayat-ayat seperti ini, lalu kita mau kemana? Nah, kira-kira gitu. Itulah selalu ya metodologi Quran dalam mentarbiyah manusia,
melalui surah-surahnya, melalui ayat-ayat gitu. Baik, kita masuk kepada ayat 15 ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ya. Ini sini udah ada ya. Ini tentang beberapa poin yang saya anggap penting. Tapi saya mau screennya di sini aja. Kita akan coba bahas satu-satu ya. Nanti kalau yang mau nyatet, sini juga sudah ada beberapa poin yang penting. Tapi screen saya tidak berubah, di sini saja. Amma yatasaalun, perhatikan huruf ain dan mim. Ini sebetulnya dalam bahasa Arab tidak ada amma, tidak ada. Adanya ain dan nun, kemudian mim. Bacanya sama. Ain, nun, apa? Huruf ain dan nun, kemudian huruf mim. Artinya sama tentang bertanya, apakah ya? Apakah ada ya? Tapi disingkat dengan kata-kata amma. Sebetulnya kalau ain dan nun saja, sebetulnya nun mati ketemu mim. Ya, mimnya kaget. Nun mati. Ini bahasa olok-olok ya. Nun mati ketemu mim. Jadi bacanya sama kan? Amma. Tapi di sini dihilangkan nunnya. Itu artinya apa? Ya, ada yang berpendapat bahwa pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan olok-olokan. Pertanyaan yang apa ya? Yang sebetulnya nggak perlu. Misalnya gini ya. Kalau yang pertanyaan yang nggak perlu misalnya apa ya? Kita dengan orang tua gitu. Ya, kita dengan orang tua kita. Kamu serumah dengan orang tua? Ya. Pertanyaan perlu nggak ditanyakan? Nah, gitu kira-kira. Jadi pertanyaan yang nggak perlu sebetulnya. Jadi pertanyaan itu sebetulnya bisa jadi dia itu bodoh. Yang kedua, ngejek. Amma yatasa'al. Jadi kayak apa ya? Ngejek gitu, ngeledek gitu. Memang ada hari kiamat ya, kayak kira gitu. Amma yatasa'al. Kira-kira begitu ya. Jadi pertanyaan yang nggak perlu sebetulnya mereka tanya sebetulnya. Yatasa'alun, saling bertanya di antara mereka. Nah, saling bertanya itu yang saya bilang tadi. Misalnya orang kafir bertanya tentang orang yang beriman, ada nggak hari kiamat? Itu logis gak? Logis ya, itu logis. Tapi ini orang kafir bertanya sama mereka. Lucu kan? Orang yang kafir bertanya dengan orang yang kafir. Jadi ngeledek itu namanya. Jadi ini pertanyaannya sebetulnya kalau dia bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, adakah hari kiamat? Nah, itu pertanyaan yang mungkin bertanya. Tapi bertanya sama orang kafir juga, memang ada hari kiamat gak sih? Nah, kira-kira gitu bahasanya. Memang hari kiamat ada gak sih? Nah, nanya sama orang kafir juga. Yang ada juga, yang ada ya jelek-jelekin. Wah, bohong aja dari hari kiamat ada. Gak ada. Nah, jadi itulah yatasa'al. Jadi sesama mereka saling bertanya. Ya nggak nemu jawabannya. Begitu ya. Ani naba'in Allah. Tentang suatu berita yang besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan tentang anil yaumil qiyamah, tapi anin naba'il azim. Jadi an-naba itu adalah berita. Naba itu adalah berita, tapi berita yang penting, yang sedemikian important. Kalau sekarang itu berita penting itu masuk ke breaking news,
kayak Iran nyerang Israel, langsung tuh breaking news. Jadi kalau sekarang tuh kayak breaking news, beritanya penting banget. Beritanya penting banget. Alhamdulillah. Beritanya penting, azim, kemudian ditambahkan juga azim, suatu berita yang besar, ya. Nah, kalau berita biasa itu namanya khobar, ada kabar, ada berita. Tapi kalau naba itu beritanya besar banget, anin naba'il azim, beritanya besar, ya. Nah, tetapi berita-berita ini alladzi hum fihi yakhtalifun, ya, mereka itu berselisih tentang berita itu. Nah, jadi kan tadi ya, dari amma yatasaalun, mereka berselisih, ya. Apa perselisihan mereka? Beberapa perselisihan mereka begini. Ada mereka yang yakin tentang hari kiamat, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka yang selamat, ya. Ada yang berselisih bahwa kiamat itu nggak ada. Nah, itu udah. Tetapi ada yang lucu nih. Ada yang berpendapat bahwa kalaupun ada hari kiamat, mereka yang selamat. Iya, ya, mereka yang selamat. Ya, contohnya apa? Contohnya orang Nasrani. Mereka mengatakan waqala al-masih waqala an-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ini ada di dalam surat Al-Maidah. Berkata orang-orang Nasrani, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami itu anak Allah. Nah, itu sudah ada. Wa ahibba'u, dan kami sangat dicintai. Jadi kalau ada klaim orang Nasrani sekarang yang mengatakan bahwa mereka itu juru selamat dan yang lain itu domba-domba yang tersesat, sehingga mereka mengklaim mereka yang selamat dalam hari akhirat, itu dari dulu. Jangan kaget. Jangan kaget. Jadi mereka optimis. Jadi saya bilang, ini orang Nasrani ini optimis banget masuk surga. Optimis masuk surga. Lah, orang Muslim nggak optimis, kan lucu kan? Orang Nasrani optimis, Pak. Ya, saya itu kan bertahun-tahun kerja dengan mereka lah ya, dalam muamalah tentunya ya, dalam muamalah. Mereka ada yang kayak jadi anak Tuhan. Jadi mereka anak Tuhan tuh kalau mereka kayak gini pengurus masjid, ya itu mereka tuh kalau udah jadi anak Tuhan gitu kayak mereka optimis sekali masuk surga. Wah, hidupnya tenang banget. Saya akui, gile nih orang hidupnya tenang banget ya, optimis. Nah, saya tidak mendapati kita kaum muslimin ini kok merasa banyak yang tidak optimis mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, kirimkanlah kabar gembira wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu udah jelas, wa basyiril ladzina amanu. Jadi itu ya perdebatannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perdebatan itu, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sungguh biarkanlah Tuhan nanti yang akan memutuskan. Jadi gini loh, maksudnya gini. Ini surat ini banyak ayat tentang inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, itu banyak di beberapa ayat. Di antaranya surat As-Sajdah juga ada. Nah, jadi ini kita klaim masuk surga, ya, klaim selamat. Orang Nasrani klaim selamat masuk surga.
orang Yahudi mengklaim juga mereka selamat di akhirat. Orang Hindu nggak tahu deh. Orang Hindu selamat reinkarnasi ya. Ya, pokoknya mereka ini semua saling mengklaim. Nah, kalau sudah saling mengklaim, tak usah pusing-pusing. Ya. Fadzakir inna fa'atit dzikra. Kamu beri peringatan ya Rasulullah bagi orang yang mau aja. Kalau udah nggak mau diajak sudah, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Begitu. Udah biar Allah yang mutusin aja nanti di hari kiamat apa yang kalian perselisihkan. Ini juga pada ayat ini turun di dalam periode Makkiyah. Apakah mereka mengira, apakah mereka mengatakan si Abu Jahal, Abu Lahab dan semua musuh-musuh Rasulullah SAW, apakah mereka menyangka mereka sesat? Enggak. Apakah mereka menyangka mereka tersesat? Enggak. Mereka justru yang menyangka yang tersesat adalah Nabi sendiri yang tersesat. Buktinya di perang Badar itu namanya Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ya. Perang Badar itu adalah perang Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Di mana hari tersebut adalah hari keputusan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Orang ya Muhammad SAW dan sahabatnya tentu merasa ya klaimnya benar, tapi mereka mengklaim benar, alasannya apa mereka? Ini pasukan Muhammad dan teman-temannya itu adalah yang memutus persatuan, yang memutus silaturahmi antar keluarga. Jadi pada saat perang Badar itu anak ketemu sama bapak perang, adik ketemu sama kakak perang, ya. Jadi mereka tuh mengklaim mereka benar. Jadi jangan salah kalau kita mengatakan ya orang-orang mereka, orang di luar Islam, di luar Muslim, mereka mengatakan mereka sadar diri mereka tersesat. Enggak. Mereka tidak sadar diri mereka tersesat. Mereka justru yakin dengan kesesatannya. Nah, itulah maksudnya alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi kalaupun ada yakin tentang hari kiamat, mereka pun berselisih tentang siapa yang selamat di hari kiamat itu. Begitu ya. Kalla saya'lamun. Ya, summa kalla saya'lamun. Jadi kalla saya'lamun ini maksudnya adalah tentang bagaimana Allah memakai kata kalla. Memakai kata kalla. Jadi saya sedikit tentang kalla. Jadi ada dua tentang kalla ya. Kalla saya'lamun. Jadi ada makna kata kalla itu ada tiga ya. Yang pertama adalah peringatan atau ancaman kepada manusia. Ini yang pertama. Yang di sini yang kedua sebagai penolak anggapan manusia. Apa itu misalnya? Ini juga yang peringatan seperti inilah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Kalla lagi kan tuh ya? Kalla saufa ta'lamun. Kalla di at-takasur itu adalah peringatan janganlah kalian itu menimbun-nimbun harta. Janganlah kalian itu berbangga-bangga dengan harta kalian. Itu maksud kalla di situ ya. Kalla penolak anggapan manusia. Nah, ini contohnya di dalam surat Al-Fajr. Nah, itu penolak. Jadi gini, dalam surat Al-Fajr itu fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, sebagian manusia beranggapan bahwa kalau Allah memberikan dia uang yang banyak, harta yang banyak, melimpah, maka dia itu Allah muliakan. Maka Allah memuliakan dia. Ya. Sebaliknya ada orang yang beranggapan kalau Allah itu menyempitkan rezekinya, Allah itu membuat dia sakit terus, maka Allah sedang menghinakan dia. Betul nggak anggapan manusia gitu? Betul ya? Ya, kalau orang kaya
merasa bahwa dirinya itu suci. Sampai kemarin ada tuh pejabat yang judol, kaya dari judol, ya. Dia merasa suci, uangnya dipakai buat umroh. Bahkan bukan buat umrohnya, 47 orang diumrohin. Gila saya bilang. Uang judol dipakai buat umrohin orang 47 orang. Kan kayak merasa suci gitu. Ego, anggapan orang itu seperti itu. Nah, maka hadir Allah dengan kata-kata kalla. Enggak begitu. Jadi makna kata kalla yang kedua dalam Al-Quran, Pak, banyak ini di juz 30 karena banyak banget kalla banyak. Nah, kalla di sini adalah penolak anggapan manusia atau menegasikan pandangan manusia. Yang ketiga, kalla yang terakhir itu maksudnya adalah penegasan. Penegasan itu maksudnya seperti di dalam surat Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla juga gitu tuh. Tapi kalla di situ adalah penegasan. Kenapa engkau tidak mau dekat Quran? Karena engkau terlalu cinta akan dunia. Ya. Jadi mana yang kalla yang dimaksudkan dengan kalimat di An-Naba, kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun, maka kalla di sini maksudnya adalah peringatan. Peringatan ancaman kepada manusia. Ya. Nah, ada mufassirin yang berpendapat kenapa ada cukup kayak seperti inilah, seperti surat At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Kemudian tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, kalau ada dua kalla di situ, itu maksudnya adalah kamu akan tahu, kan kamu tahu ya, maksudnya akan menyesal. Maksudnya ada dua di situ adalah penyesalan di dunia. Ya, ayat keempat penyesalan di dunia, tsumma kalla saya'lamun, itu penyesalan di akhirat. Jadi ada dua penyesalan. Ya. Loh kok bisa? Bukankah di dunia itu orang kafir bisa bahagia? Enggak, jangan tentu, belum tentu. Allah pasti punya rencana lain. Ya. Allah itu dalam menimpakan azab, ya, itu Allah cirinya menimpakan azab itu adalah baghtah, tiba-tiba. Contoh saya begini ya, kenapa sih orang-orang yang bermaksiat itu, yang selalu bermaksiat itu kaya gitu, senang di dunia, itu jangan sangka. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Justru Allah biarkan itu kesesatannya semakin parah. Allah biarkan kesesatan semakin parah. Karena apa? Sifat Allah itu adalah innaka antat tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Jadi orang ini kalau sudah Allah nggak mau lagi terima taubatnya, justru Allah biarkan dia dalam kesesatan. Kalau dia korupsi, Allah biarkan korupsinya nambah terus. Kalau orang ini senang zina, justru Allah biarkan dia itu sehat terus. Ya. Kalau senang judol, Allah senang biarkan dia mabok dengan judulnya terus. Dibiarin terus sehingga dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat lagi tentang taubat. Paham enggak? Ya. Jadi kalau ada orang ini, misalnya ya, ada orang mau hijrah. Tiba-tiba, saya sering Pak dapat curhatan ya. Ada orang, ini orang miskin sih ya. Jadi saya kasihan juga sama dia. Dia apa namanya? Dia hobi berat dengan judol gitu. Hobi berat dengan judol. Nah, terus dia taubat judol. Dia taubat sama judol. Tapi setelah taubat justru
cobaannya banyak, sakit terus apa gimana gitu ya, sakit terus ada masalah. Justru saya bilang itulah pintu taubat sedang dibuka. Anda harus banyak-banyak bertaubat. Justru kalau nggak dikasih cobaan, dibiarin terus dalam kesesatan, justru Anda akan bahaya. Jadi begitu ya. Jadi jangan anggap orang-orang yang senang dengan kemaksiatannya, senang dengan hura-huranya, terus kita mengatakan kok dia nggak sakit-sakit ya. Kita yang sudah kita yang sehat-sehat ini, bangun pagi yang ada asam urat lah, ada kolesterol lah, ada stroke lah, kok sakit-sakitan. Justru mungkin Allah hendak menghapus dosa-dosa kita dengan sakit. Ya, begitu ya. Jadi kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun itu adalah penyesalan di dunia dan penyesalan di akhirat. Sudah jam 6 ya. Aduh saya belum. Tapi nanti mungkin ini berlanjut ya. Ini agak panjang ini ya. Nantilah mungkin ya dari saya lanjutkan, insyaallah pekan ketiga ada lagi ya. Saya akan coba rampungkan lagi karena nanti kita coba tanya jawab dulu ya, dulu jam 6. Gimana Pak? Gitu ya. Tanya jawab dulu ya. Ya, dari 1 sampai 5 dulu karena mungkin tadi kita flashback ke belakang tentang makna tadabbur, kemudian juga mukadimah dari surat An-Naba. Insyaallah pertemuan pekan ketiga kita akan lebih banyak lagi dalam ayat. Khatimah pertama dulu ya, bagaimana surat An-Naba memberi peringatan kita tentang hari kiamat, bagaimana bisa manusia meragukan hari kiamat padahal Allah yang mengatur bumi dan seluruh manusia. Ya, nih poin saya yang paling penting nih. Yang paling penting lah justru hafalkan dan tadabburi ya, hafalin tadabburi surat ini. Insyaallah sebagai bekal hidup kita. Itu saja mungkin sebagai dari saya, silakan jika ada yang ingin mau diskusikan, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dipaparkan yang diceritakan ayat terakhir dan ayat dapat uang dari judul yang membawa orang untuk berumroh. Yang pertama, bagaimana orang kafir itu dapat yang merasa tidak tersesat, tapi mengklaim bahwa ia membentuk rasa optimis selamat dengan turunnya surat An-Naba ini. Jadi dengan adanya surat An-Naba ini, dia merasa optimis bahwa dia akan selamat, tidak merasa tersesat. Apakah di dalam tadi katakan pengurus-pengurus di sana merasa bahwa dia itu orang yang akan selamat. Karena dalam Al-Quran berbahasa kita yang tersesat. Yang kedua tentang orang yang dapat dari dana umroh, itu mengajak orang untuk pergi umroh. Orang yang diajak umroh ini, kalau dia tahu mungkin dia akan menolak. Tapi kalau dia tidak tahu apakah ibadah umrohnya itu ya sah untuk mendapatkan menjalankan ibadahnya. Ini itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Ada lagi? Oh Pak. Ya. Pak siapa Pak? Lupa siapa? Kemarin kita ketemu ya di Umamah ya Pak. Kemarin kita ketemu di Umamah ya. Iya. Jadi gini ya, kenapa sih mereka kayak yakin gitu ya, yakin bahwa mereka itu sebetulnya bukan dengan surat ini,
bukan datang dengan surat ini mereka yakin, tapi dari dulu mereka itu sudah yakin dengan apa yang mereka yakini, begitu ya. Sudah yakin dengan mereka yakini. Nah, bagaimana mereka begitu yakin? Ya karena klaim mereka sendiri. Klaim mereka sendiri mengatakan bahwa waqalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzairu ibnullah, Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah. Jadi logika mereka, kalau mereka ikut putranya Allah, pasti mereka selamat. Gitu maksudnya. Kalau mereka ikuti putranya Allah, Al-Masih sebagai putranya Allah, ya pasti mereka selamat. Itu logika mereka. Nah, bagaimana Nabi SAW dalam mendapati masalah ini? Maka Nabi SAW tetap dalam koridor, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaikum mir rabbikum. Sampaikan apa yang datang dari Allah. Tetapi juga Nabi juga disuruh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir in nafa'atid dzikra. Apa tuh? Saya sengaja deh ambil surat atau ayat yang familiar dikit aja. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Apa tadi? Dalam surat apa, Pak? Surat apa tuh? Fadzakir in nafa'atid dzikra. Hah? Al-a'la ya. Apa artinya? Belum tahu ya. Nah, ini kita makanya penting banget untuk belajar arti atau tadabburi ayat apa yang kita biasa baca. Karena kalau kita bisa memahami juz 30 saja, juz 30 jangan 130, juz 30 udah selamat Pak kita insyaallah. Karena ramu-ramu Allah itu udah banyak di juz 30. Wahai Nabi, berilah peringatan. Inna fa'atid dzikra. Tapi yang bermanfaat saja yang akan mendengarkan peringatan itu. Siapa? Saya dzakar may yakhsha. Siapa ciri mereka yang mau mendengarkan peringatan? Bagi mereka yang takut saja. Takut terhadap apa? Takut terhadap hari kiamat. Mereka nggak takut kok. Oleh karena itu jangan salahkan juga begini. Kok kajian itu kepada orang Islam doang? Coba dong kajian kepada orang kafir, kajian terhadap ngadain kajian di gereja-gereja gitu. Buat apa juga kalau mereka juga tidak takut? Justru ya baiknya ya sudahlah kita juga ajak teman-teman kita bertobat, ajak teman-teman kita yang masih bermaksiat karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi ya kenapa mereka itu? Ya karena mereka itu sudah yakin. Yakin mereka itu kata Allah tadi. Mereka yakin mereka pengikut putranya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, yang kedua tentang tadi ya. Nah, ini sebetulnya contoh aja sih, buat saya sih nggak besar-besar masalah itu ya tadi. Ini cuma contohnya orang yang dia itu apa ya istilahnya? Berdosa, entah dia kafir atau dia seorang mukmin, dia berdosa itu memang dia takut, belum tentu. Orang mukmin misalnya, orang yang mengaku Islam, mengaku berdosa, dia berdosa, berbuat kesalahan, takut belum tentu. Belum tentu. Ya coba lihat orang-orang yang mohon maaf ya, kita prihatin dengan keadaan Gading Serpong banyak karaoke malam gitu. Sebetulnya saya ini pengen sih ngajak kita jemaah ini bagaimana ya menghadapi kondisi seperti ini ya, karena kita kan ada di sini juga gitu ya. Kemudian saya juga di Medang itu kan juga banyak pekerja malam. Saya ngomong pekerja malam itu di kerjanya di karaoke sini semua lah. Kalau kita tanya kepada mereka, mereka takut, mereka sadar berbuat dosa, sadar, tapi nggak takut. Tapi mereka nggak takut.
Alasan mereka apa? Ya kan saya cuman, makanya ya, kalau ada jangan sampai ada yang istilahnya senang dengan lagu apa, mohon maaf nih, kalau orang tua tuh senang dulu lagu kupu-kupu malam. Siapa tuh? Itu sesat lagunya itu. Ya, kalau orang tua Titik Puspa ya, kupu-kupu malam. Dia tidak berdosa. Yang dia tahu Tuhan Maha Penyayang. Enggak begitu konsepnya. Kalau sudah berbuat dosa ya berbuat dosa. Enggak ada istilah nanti juga Tuhan mengampuninya. Ya, oleh karena itu ini sebuah contoh saja. Saya itu coba contoh saja bahwa tidak ada dosa yang Allah itu maklum untuk mengampuninya. Dia itu kan kayak seperti ya udah luar judul nanti saya cucikan dengan mengumrohkan orang. Seolah-olah Allah itu begitu murah ataupun begitu murahnya untuk dipermainkan. Ada orang korupsi, nanti sesudah uang korupsinya bikin masjid. Semudah itukah Allah mengampunkan dosa seseorang? Ya. Terus bagaimana orang yang umroh dari sana? Ya, kalau saya pendapat saya, haji dan umroh itu sudah jelas mastata'tu. Haji itu mastata'tu, semampu, dan memang kalau kita mampu, bukan dimampu-mampukan. Paham ya? Kalau memang kita nggak mampu ya sudah, toh Allah tidak membebankan seseorang sesuai dengan ketidakmampuannya, nggak pernah. Apalagi kalau kita melihat, makanya kita nih misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya kan ada tuh sekarang ya door prize umroh, ada ya door prize umroh. Nah kita lihat dulu lah, kalau door prize yang ngadain Aspal Husna saya mau ikut. Tapi kalau ngadain door prize misalnya apa? Misalnya lomba lari itu yang ngadain siapa gitu, terus hadiahnya umroh nggak jelas, mendingan jangan. Karena haji dan umroh itu ya memang mastata'tu, semampu kita aja. Kalau nggak mampu ya udah, memang nggak dipaksakan. Ya begitu jawaban saya ya Pak. Ya semoga bisa jawab. Insyaallah. Ada lagi mungkin? Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada kawan saya atau teman ya, dia mengatakan begini. Dia itu seorang muslim, cuma dia masih belum yakin ada tentang hari kiamat atau hari akhirat. Dia belum tahu apa benar apa enggak. Jadi dia berpikiran begini, dia tetap melaksanakan sholat. Toh kalau ada yakin dia udah sholat gitu. Dia udah selamat. Tapi dia sebenarnya masih ragu gitu Ustaz. Apakah itu masih gimana itu statusnya kalau begitu Ustaz? Jadi 50-50. Dia tetap beramal ibadah puasa, masjid, sholat. Ya tapi dengan berpikiran kalaupun hari kiamat ada ya dia udah melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan itu. Demikian Ustaz. Yang saya tanyakan statusnya gimana itu Ustaz? Baik ya. Ya itu tadi yang saya bilang tadi ya, bahwa yang meragukan hari kiamat, yang berselisih tentang hari kiamat itu bukan hanya orang kafir, orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang mukmin juga berselisih tentang hari kiamat. Semua berselisih, ya. Nah, makanya ada dalam Al-Quran itu orang yang berselisih itu orang yang tidak orang yang disiksa itu adalah kadzalika najzil mujrimun. Ada kadzalika najzil kafirin, kadzalika najzil zalimin, ada kadzalika najzil mujrimun. Sebagai balasan bagi orang yang berdosa. Nah, salah satu balasan orang berdosa itu juga adalah orang-orang yang mukmin tetapi berdosa. Nah, terkait dengan status orang tadi, ya sebetulnya itu adalah meninggalkan separuh akidah.
yang terpenting dari mereka. Karena gini loh, ibarat seorang ya bekerja, beramal, bekerja dalam institusi lah ya. Kalau ini semua udah pada pensiun loh, kayaknya udah meninggalkan dunia hitam pada pensiun. Kalau misalnya kita kerja, tidak ada ya gaji, adalah gaji ya, tidak ada bonus, tidak ada THR, semangat gak kerja? Hah? Nggak ada. Sebaliknya, tidak ada reward, tidak ada penalti, tidak ada yang kerja nih, tidak ada hukuman. Yang terjadi apa? Ya, masuk seenak dewe, ya, masuk seenaknya aja, nggak disiplin sama sekali, nggak dikerjain, ditegur, bodoh amat. Nah, berarti bahaya bagi perusahaan itu bahaya sekali. Bahaya sekali kalau pegawai tidak meyakini adanya bonus dan juga tidak meyakini adanya hukuman. Kacau itu perusahaan. Nah, bagaimana kondisinya dunia ini seandainya hukuman dan pembalasan tidak ada? Wah, kacau dunia ini, Pak. Kacau dunia. Orang akan berbuat zalim sezalim-zalimnya. Orang akan berbuat yang merugikan orang lain dengan serugi-ruginya, karena nggak ada balasan. Nah, ketika itu tidak ada, ya punish and reward tidak ada di situ. Sebenarnya hari kiamat itu kan punish and reward mana saja. Punish and reward, punishnya apa, rewardnya apa. Nah, kalau itu tidak ada, berarti Allah bukan hakim yang sebaik-baiknya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu yang sebaik-baiknya? Bagaimana nasib orang misalnya bagaimana nasibnya orang yang di dalam peradilan dunia mereka dikalahkan karena ketidakmampuan mereka menghadirkan saksi dan argumentasi, kalah. Tetapi ya, bagaimana mereka nuntut keadilan itu? Nggak ada lain kecuali di hari kiamat. Nah, bagaimana jika nilai-nilai itu dihilangkan semua? Maka lafasadatis samawati wal ardh walakin la tafqahu lafasadatis samawati wal ardh, maka akan hancur langit dan bumi ini jika tidak ada itu. Jadi ya, kalau kita semua yakin, bagaimana nggak yakin? Ya, harus, ya terserah dia. Tapi ini adalah mengingkari sebagian daripada akidahnya. Dan saya tidak yakin bahwa mendapat orang seperti itu membuat dia semangat beribadah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya, itulah sinyal yang Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi ya, yang kita sering baca setiap hari Jumat. Itulah sinyal yang Allah katakan. Qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu jawaban Allah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka menyangka mereka itu mereka senang di depan dunia, sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun, dan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Mereka tersesat di dunia, dhalla sa'yuhum, mereka tersesat di dunia, tetapi mereka menyangka mereka telah berbuat baik. Nah, hati-hati kepada ayat ini. Bisa tadi khawatirnya dia tadi mengatakan bahwa dia telah menyangka berbuat baik,
padahal di sisi Allah tidak ada sama sekali. Nah, perilaku seperti itu juga bisa mengakibatkan tidak adanya dakwah. Wah, repot. Pokoknya ketika seorang itu beranggapan baik saja, nanti nggak ada akhirat, ada atau tidak ada, itu akan ketika itu diterapkan nanti pola didik seperti itu, pola pikir seperti itu, maka yang kata Allah tadi, lafasadatis samawati wal ardh, akan hancur itu. Langit dan bumi itu akan hancur. Begitulah. Allahu a'lam bishawab. Ya, moga-moga bisa. Ya, udah cukup. Kalau sudah, insyaallah kita akan lanjut lagi ke bahasan ayat selanjutnya. Semoga bisa kita mendapatkan pemahaman dari surat An-Naba ini dengan baik, insyaallah, dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada poin yang pertama ini, insyaallah, bagaimana kita bisa meyakini lagi tentang adanya hari kiamat tadi, ya, tentang suatu kepastian hari kiamat. Nah, bagaimana kita meyakini lebih lanjut lagi, ya, nanti kita lihat ayat-ayat selanjutnya dari surat An-Naba ini. Itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.